Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siseng, NIM 1810416628, kelas pagi A2, Makul, Perilaku Konsumen, dosen Mr. Adi Mursalin SE MM. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester tahun 2020-2021. Yang pertama, soal bagian A. Soal nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah? Perilaku konsumen. Jawabannya, kehadiran saya dalam mata kuliah perilaku konsumen 14 kali pertemuan. Karena agar saya mendapatkan ilmu dari dosen pengampu dan tugas saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti atau hadir mata kuliah perilaku konsumen agar memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, tugas struktur yang pertama, menjawab pertanyaan sebuah artikel yang diberikan dosen pengampu. Tugas yang kedua, membuat soal dan jawaban tentang materi perilaku konsumen. Tugas yang ketiga, mencari artikel di YouTube atau Google. Tugas keempat, video record tentang proses keputusan pembelian dan faktor-faktor yang memengaruhi Anda sebuah produk. Tugas struktur yang kelima, tugas membuat kesimpulan. Tugas yang keenam, tugas diskusi tentang perilaku konsumen. Manfaat yang saya memperoleh dengan mengerjakan tugas terstruktur mengerti tentang pengertian tentang mata kuliah perilaku konsumen. Soal nomor 3, manfaat apa yang saudara memperoleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawabannya, manfaat yang saya dapat belajar mata kuliah perilaku konsumen menggunakan Classroom adalah membantu saya, memudahkan saya dalam belajar perilaku konsumen, mudah dimengerti saat menjelaskan, mendapat ilmu yang banyak tanpa harus tatap muka. Sekian soal bagian A. Sekarang lanjut soal bagian B. Pertanyaan yang pertama, soal nomor 1. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya, 1. Hereditas. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, sekolah. Yang kelima, masyarakat. 6. Peran kematangan. Soal nomor 2. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawaban A. Pengetahuan akan diri sendiri. B. Pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual. C. Pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli. Yang D. Kepribadian penjual. Soal nomor 3. Sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jawabannya, initiator, influencer, decider, buyer, unsur. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli
dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membeli. Cara mendapatkan barang dan cara membayarnya, cash atau kredit. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Soal nomor 6. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya, 1. Faktor budaya, 2. Faktor budaya, 1. Faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologi. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, menurut Emrys Kreshmer, perilaku konsumen tipe pelanggan piknis adalah bentuk tubuh pelanggan. Ini bentuk badan bulat. Anggota badan umumnya agak pendek dan berwajah bulat lebar. Pelanggan ini tipe ramah, humoris, suka berbicara dalam menghadapi pelanggan. Tipe ini kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan suasana hati dan melayani, bercakap-cakap jika pelanggan menginginkan. Yang kedua, percakapan dilakukan dengan perhatikan menarik, ramah, dan sedikit humor, menghindari perdebatan. Yang ketiga, jangan mempersoalkan sikap atau perilaku tentang karena tipe ini suka sekali humor. Cara menghadapinya, perhatikan moodnya dan usahakan biang jika mereka menghendaki. Lakukan percakapan dengan menarik, jangan terlibat perdebatan dengan mereka. Tidak terlalu mengambil hati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. Bagi yang pendiam, sebaiknya beri perhatian ekstra. Soal bagian 8. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagian cara menghadapi? Jelaskan. Jawabannya, menurut Emrys Kreshmer, pelanggan tipe atletis adalah yaitu bentuk tubuhnya kokoh, pundak tampak lebar, kekar, karakternya biasanya banyak gerak, jarang humor, dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Cara menghadapinya, hindari debat kasir, beri kesan mereka pribadi yang cerdas, bersabar, tidak terburu-buru, memberi penjelasan yang sistematis, hindari sikap mengecewakan mereka. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagian cara menghadapi? Jelaskan. Jawabannya, pelanggan analitis akan mencari tahu dengan saksama mengenai barang yang akan mereka beli.
Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, klarifikasi, bahan review, komentar, dan informasi lain yang bisa ditemukan. Pelanggan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum memutuskan. Namun saat membeli, mereka akan menawar dengan harga terendah karena mereka merasa percaya diri mengetahui semua informasi mengenai barang tersebut. Tidak sedikit karakter pembeli online yang seperti ini. Dengan banyaknya informasi, mereka akan menimbang dengan cermat sebelum memilih barang atau toko demi mendapatkan barang bagus dengan harga terjangkau. Soal yang terakhir, nomor 10. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya, pelanggan usia lanjut. Yang pertama, sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas. Yang kedua, sudah menatap dalam memilih barang yang diinginkannya. Yang ketiga, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, biasanya bersikap ramah dan ngemong pada petugas masih muda-muda. 5. Cenderung ingin berlama-lama dan ngobrol dulu dengan petugas. Cara terbaik memperlakukan pelanggan usia lanjut adalah A. Sabar dan penuh pengertian dan melayaninya. Yang B. Dengarkanlah dengan baik nasihat-nasihat mereka tanpa membantah atau berdiskusi. C. Apabila kesulitan dalam melayaninya, sebaiknya segera alihkan ke petugas yang lebih tua atau lebih dewasa. Sekian jawaban ujian akhir semester saya tahun 2020-2021. Sekian dari saya Siseng, dan terima kasih.